Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati Bapak Ketua Yayasan nggih, Masjid Baitul Arqam. Kemudian yang sangat kami hormati pula Bapak Ketua Takmir itu Masjid Al Arqam atau Baitul Arqam. Kemudian guru-guru kita ya, yang kita muliakan, para bini sepuh yang sangat kami hormati. Kemudian itu bapak-bapak ya, ada bapak atau ibu-ibu jamaah pengajian, ibu-ibu PKK. Ini saya tadi mendapat petunjuk RW-nya RW 4, RT-nya RT 6 ya. Seluruhnya yang pada siang hari ini rupanya Allah masih menganugerahkan panjenengan ibu-ibu itu bisa menghadiri jadwal atau rencana program pengajian panjenengan ini. Jadi hari ini saya mendapatkan penghormatan, jadi saya mendapatkan amanat ya, yang dulu juga sudah pernah saya menyampaikan ada di masjid yang damai ini ya, Masjid Baitul Arqam yang dibangun juga oleh masyarakat kita, RW RT kita yang ada di lingkungan kita ini. Alhamdulillah ibu-ibu bisa rawuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjenengan kalau jam-jam seperti ini biasanya kalau sudah ngaji seperti ini itu biasanya ngantuan. Walep ngoten nggih. Karena jam-jam seperti ini biasanya ibu-ibu itu ngeleset ya, ngerebah nih. Ya, tetapi ini Bu, karena panjenengan itu rukun, itu dalam jamaah. Panjenengan rawuh ya, ada di jamaah. Dan hari ini yang kena jadwal yaitu yang terhormat Ibu Tumini ya. Ini ada di lingkungan RW 4 RT 6. Semoga saja nanti ada di urutan ibu-ibu yang lain ya, atas izin Allah ibu-ibu semuanya itu bisa semangat juga untuk rawuh nih, untuk mendatangi rukun ya, maksudnya kerukunan jamaah ibu-ibu PKK kita. Mudah-mudahan niatan yang sangat agung dan mulia panjenengan dengan penuh ketulusan rawuh pada siang hari ini menyempatkan waktunya, Allah menganugerahkan panjenengan ya, dalam keadaan diparingi Allah rahmati Gusti Allah, dan hidup dan kehidupan panjenengan ini diparingi barokah oleh Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ini panjenengan masih mendapat anugerah dari Allah, perkenannya itu diparingi Allah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, begitu Ibu, amin. Bagi yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera penyakitnya itu diangkat Allah, disembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tidak cuma hanya panjenengan yang ingin sehat,
suami ingin sehat, anak-anak kita juga ingin sehat, dan semuanya keluarga panjenengan seluruhnya, saudara-saudara panjenengan semuanya, semoga semuanya juga diparingi Allah anugerah sehat. Saya kemarin juga ingin menyinggung sedikit, tidak cukup dengan sehat tapi juga selamat, kan ngoten nggih? Yo sehat yo selamat. Loh, ngoten Bu, nggih. Masalahnya kadang kalau orang sehat, moro-moro naik sepeda motor tubrukan, selamat apa mboten? Loh, lah nggih, sehat tapi gak selamat. Moro-moro ngoten. Lah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, seluruh keluarga kita semua, yo diparingi sehat oleh Allah, yo juga diparingi selamat oleh Allah. Alhamdulillah Bu. Nggih. Kemudian ibu-ibu tidak lupa pula panjenengan ini rupanya masih mendapat anugerah dari Allah perkenannya, yaitu panjenengan sampai hari ini masih diparingi oleh Allah panjang umur. Berulang-ulang juga saya menyampaikan kepada para jamaah, yang kena COVID itu puluhan, ribuan, bahkan jutaan. Itu yang sudah dipundhut Allah lebih dulu sedo kena COVID. Lah panjenengan ini kan termasuk sisa lah. Sisa-sisa itu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ngoten lho Bu. Karena yang megang nyawa itu Gusti Allah. Jadi tidak peduli, wong kadang kala sik enom ngono wis dipundhut dulu. Saya kan sering nyampaikan. Kadang kalas tuwa gak mati-mati, sing nom mati dhisik. Ngoten lho. Nggih nuwun sewu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita masih diparingi panjang umur, kan ngoten. Karena yang megang nyawa itu siapa? Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu mengutus malaikat. Malaikatnya yang nyabut nyawa jenenge malaikat siapa? Israil. Israil itu Bu, ndak pakai kemudian terus sakno rek anak isih cilik-cilik rek ngono kadang mboten-mboten. Jadi malaikat Israil itu sudah diutus Allah, sudah diizinkan Allah itu loh pundutan niku ruhe iku ngoten dipundhut masih anake cilik-cilik sing recel ngono ya dipundhut dhisik ngoten lho Bu. Terus pundi ngoten apa mboten? Lah nggih, makanya alhamdulillah kita masih diparingi Allah ini kesempatan. Di samping itu, nah ini alhamdulillah pula ibu-ibu, insya Allah ya insya Allah tanggal 23 bulan Maret ini itu bertepatan juga tanggal 1 bulan suci Ramadan. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Nah, itu bertepatan dengan tanggal 1 dan insya Allah ibu malam 23 itu ya insya Allah ya itu wujudul hilal kan gitu ya. Maka itu adalah panjenengan sudah namanya sholat terawih malam 23 itu terawih loh ini alhamdulillah ngoten loh. Sik diparingi Gusti Allah itu insya Allah kita masih dipertemukan oleh Allah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan di mana Allah melipat gandakan amal-amal kebaikan. Panjenengan baca satu huruf Al-Quran, satu huruf itu pahalanya berapa menurut hadis Nabi? Alif 10, lam 10, mim 10, jadi satu huruf itu 10. Kalau menurut Qaule Ali bin Abi Thalib itu satu huruf itu 25 dalam keadaan tidak sholat. Apabila dalam keadaan sholat baca Quran satu huruf itu 50 pahalanya. Ini Qaule Ali bin Abi Thalib. Kalau bulan Ramadan ibu dilipat gandakan kali 70, jadi 10 kali 70 itu satu huruf. Kalau panjenengan baca surat Yasin, panjenengan hitung berapa huruf itu? Berapa kalau ditotal? Ngoten lho Bu, maksudnya ini hitung-hitung. Bapak Farid mau ngamal soleh Pak dihitung-hitung ngono. Kan ngoten.
Saya itu ingin menyemangatkan panjenengan supaya panjenengan semangat. Urip niki Bu nuwun sewu, yang akan dibawa besok nek wis mati niku mosok gawa omah nang kuburan. Makanya saya dulu pernah nyampaikan ke panjenengan, ana wong gethu gawe omah apik, tibake kena Covid, mati. Cerita tentang panjenengan, sik tas niku. Omah tingkat 2, bagus, anaknya itu 3, perempuan-perempuan nercel cilik-cilik. Tibake suamine sedo. Masya Allah. Sik mari bangun omah wis ditinggal ibu-ibu. Lho niki contoh, niki mboten meden-medeni panjenengan nih. Ini contoh, makanya yang akan kita bawa besok menghadap Allah niku Bu, nopo? Amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa manusia yang tidak rugi itu? Illalladzina amanu, kecuali wong-wong sing iman nang Gusti Allah, wa amilus solihat, dan orang-orang yang berbuat baik. Makanya modal kita, harapan kita yang paling besar dalam hidup ini itu adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga itu merupakan perbekalan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten Bu. Jadi hakikate ngono. Nek nggone Quran iku lho gak ana kata-kata ngeten iki. Dadi wong sugih sampean nek mlebu swarga, enggak ada nek Quran. Dadi wong sing pangkat sampean supaya panjenengan itu masuk surga, dadi wong presiden, dadi presiden supaya mlebu swarga, gak ana. Dadi menteri sampean sik mlebu swarga. Di Quran itu loh nggak ada gitu itu. Quran yang ngomong gini, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada lagi, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun kabir. Masya Allah. Jadi wong-wong sing calon penghuni surga itu wong-wong sing iman dan takwa. Jadi kualitas manusianya, bukan formalitas manusianya, bukan. Bukan karena gantengnya manusia mlebu swarga, bukan karena kecantikan manusia mlebu swarga, bukan karena kekayaan orang mlebu swarga, bukan karena pangkat orang mlebu swarga, bukan karena keturunane kiai mlebu swarga, bukan karena iku putrane kiai rek mlebu swarga, belum tentu. Ngonten nuwun sewu niki. Niki rada keras kedhik niku lho. Wis tak berdiri ae. Gak ketok kelangan nopo. Sewu nggih, nuwun sewu. Nggih. Nah, oleh karena itu terus gimana Pak Farid yang ideal itu? Yang ideal orang mlebu swarga itu adalah jadilah wong sugih sing iman dan takwa. Itu ideal. Jadilah wong nggih. Sing nuwun sewu. Nah, jeneng semono. Jadilah wong sing pangkat tapi wonge iman dan takwa. Jadilah wong presiden sing iman dan takwa. Jadilah kamu DPR sing iman dan takwa. Ngono Bu. Makanya orang nggone Quran iku ngono. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, itu modal kualitas manusia yang akan dicalonkan jadi penghuni surga. Surgane Gusti Allah. Kok ana pemeluk agama nang ngene donya gak ingin mlebu surga? Ayo panjenengan tanya kawan kita yang Nasrani, panjenengan kepengen mlebu swarga? Oh nggih, ngono jare wong Nasrani. Wong kemarin itu ada tetangga saya, Pak Farid agama Islam ya. Iya Bu, agama Islam gak apa-apa Pak. Pak Farid mlebu swarga, swargane Nabi Muhammad. Aku mlebu swargane Yesus. Ngono. Jadi ini maksudnya mereka itu punya keyakinan semua pemeluk agama itu kepengen mlebu swarga. Wong Hindu pengen mlebu swarga, wong Buddha kepengen mlebu swarga. Ibu sedaya panjenengan pados niku. Panjenengan tanya lak ngono. Wes tak jawab. Nek panjenengan misalnya ada kata-kata begitu itu kan jenengan gimana Bu? Apa ngono iku? Swargae wong Kristen dhewe ngono. Swargae wong Hindu dhewe ngono.
Wes ya, tak sampaikan ke panjenengan ini jawabannya sedikit nggih. Siap nggih? Oke, tak jawab. Bu. Oke, sebentar nih. Kolong langit iki ada kolong langit lain apa mboten teng donya niki? Jadi misalnya umpamane ana wong nek nggone kono duwe pangeran dhewe, nek kono duwe Tuhan dhewe, nggih. Terus iku duwe kolong langit dhewe. Kemudian nek nggone kene ana Tuhan dhewe, duwe kolong langit dhewe. Misale umpamane kebijakane nek nggone kolong langit sing kono iku enak, wis gak salat-salatan, wis gak poso-posoan ngono, panjenengan nyebrang kolong langit ya. Panjenengan nyebrang nang kolong langit ya. Oleh karena itu, kolong langit itu cuma hanya satu ini, Ibu Haji, semuanya. Tuhan itu yang mempunyai kolong langit ini. Jadi swarga iku ya mek sitok iku nggone wong sing iman dan takwa tok. Nek ana wong nang nggone kono kafir kepada agamane sing nak kono diinstruksikan oleh Allah, berarti dia siap-siaplah akan masuk ke dalam neraka. Itu permasalahannya. Jadi oleh karena itu pangeran itu cuma satu, esa tunggal, jenenge Allah. Yang mempunyai langit dan bumi ini Gusti Allah. Sapa wonge sing gak gelem tunduk karo Gusti Allah sing duwe langit ini, maka carilah kolong langit lain. Begitu permasalahannya. Jadi oleh karena itu qul huwallahu ahad. Allah itu esa tunggal. Sudah enggak ada Allah yang berbeda. Kalau ada orang punya kepercayaan yang bau rekso itu berarti Tuhan selain Allah, nah berarti nuwun sewu, wong sing koyok ngono iku berarti menyekutukan Allah. Wong sing nyekutukan Allah itu berarti tempatnya ada di dalam neraka jahanam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun ya, pun. Wes. Ini saya ingin melanjutkan kepada panjenengan ngeten. Manusia itu ada ndak yang tidak punya dosa? Tidak ada. Manusia itu pasti punya kekhilafan, pasti punya kesalahan, pasti berarti nek duwe salah berarti wong iku berarti duwe dosa. Gak ana wong nek nggone donya iki gak duwe dosa iku. Nek ana wong gak duwe dosa iku berarti malaikat atau nabi dan rasul. Iku memang nabi dan rasul itu punya sifat yang selalu dijaga Allah dari perbuatan dosa. Apa Bu sifatnya nabi yang dijaga dari perbuatan dosa itu? Tak jawab. Nabi itu punya sifat maksum. Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa. Nek ono nabi salah, iku mesti nek nggone kono iku dielingno karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Diingatkan. Langsung diingatkan. Kalau kita ini nek berbuat salah, kalau kita sendiri itu tidak paham isine Quran, maka kita tidak ngerti kalau perbuatan itu dosa. Maka nek ono Quran itu diturunkan supaya kita bisa membedakan ini boleh, ini tidak boleh, ini yang sah, ini tidak sah, ini halal, ini haram. Itu karena diturunkan Allah kitab suci Al-Quran. Maka nek Quran itu ada istilah namanya Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada lagi namanya Al-Furqan. Furqan itu artinya pembeda. Makanya dengan diturunkannya Quran, ibu-ibu, panjenengan bisa membedakan ini baik, ini adalah tidak baik, ini salah, ini tidak salah, ini dosa, ini gak dosa, ini halal, ini haram. Itu karena panjenengan sudah dianugerahi Gusti Allah petunjuk berupa kitab suci Al-Quran, ibu-ibu. Alhamdulillah ya Allah, Quran itu sampai ada di tangan kita sampai hari ini. Karena saya dulu menerangkan bahwa kitab satu-satunya di dunia ini yang masih asli, yang tidak dirambah oleh tangan-tangan jahat manusia, tidak dirubah oleh kebudayaan pola pikir manusia, hanya satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Semuanya itu terjemah, semuanya bukan asli. Buktikan kalau nggak percaya. Oh, Bu, nggih. Jadi Quran itu lafadznya masih asli, makanya penghafalnya banyak. Saya sering nyampaikan, makanya yang hafal Quran banyak. Umur 3 tahun wis hafal Quran, itu aneh.
Ono kitab kok bisa dihafal arek umur 3 tahun. Kita ini loh usianya 50 gak hafal ket mulai biyen. Alhamdulillah. Jadi dijaga Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Muhammad yang menurunkan Al-Qur'an itu, dan kami pula Muhammad yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Makanya Gusti Allah menciptakan tentara-tentara penjaga, yaitu penghafal-penghafal Al-Qur'an. Sampai hari ini Quran itu masih orisinil, masih asli 1500 tahun yang lalu, dan tidak ada kitab yang dihafal oleh umatnya sampai pada hari ini, hanya Quran saja. Injil itu bisa gak asli, terjemah semua. Zabur itu terjemah semuanya. Perjanjian lama terjemah, perjanjian baru terjemah, itu bukan asli, terjemah. Makanya kalau sudah terjemah, itu sudah tidak ada lagi orang yang mau bertanggung jawab untuk mempertahankan keaslian daripada kitab itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu manusia itu sudah ditunjukkan banyak dosanya. Jari Nabi Muhammad ngene, awas iki. Perhatikan. Nek ana wong akeh dosane jari Nabi Muhammad dalam satu hadis, nggih. Tapi wong iku mau gak ngakoni nek awake iku ngrasa akeh salahe, gak nglakoni. Dia gak ngakoni. Aku bener kok, mae ngerasa bener ae. Nek ana wong kaya ngono jare Nabi Muhammad, iku biasae karena dia tidak mau menyadari dirinya banyak kekurangan dan banyak dosa, maka Gusti Allah menimpakan musibah kepada orang itu. Supaya cara itu agar manusia itu bisa sadar, mungkin dikasih musibah. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, sebelum panjenengan itu musibah menimpa kita, balak menimpa kita, maka perbanyaklah membaca istighfar. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, dzolamna, kami telah mendolimi diri kami sendiri ya Allah. Ya, dzolamna anfusana, itu diri kami. Wa illam taghfir lana, ya Allah, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi karena banyak dosa. Makanya wong senek kena musibah, misalnya kena loro macam-macam, biasa akeh dosane, tapi dia nggak mengakui kalau dirinya itu banyak dosa. Dari Nabi Muhammad begini, perbanyaklah baca istighfar agar supaya Allah itu menghapus daripada kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, agar supaya kita itu tidak ditimpakan azab, tidak ditimpakan musibah, tidak ditimpakan balak oleh Allah. Makanya wong nek kena balak itu biasa dosane akeh, boleh gak gelem ngakoni nek awake akeh dosane. Jari Nabi Muhammad ngono. Makanya Nabi Muhammad ngomong gini, bacalah istighfar minimal sehari semalam itu 70 sampai 100. Ibu sudah berapa istighfarnya setiap hari? Rutin apa mboten? Mangkane gak rutin panjenengan. Rutinkan nggih. Nuwun sewu. Niki kita sampaikan ke panjenengan ini. Mungkin ini ilmu yang sudah lama tapi mungkin belum pernah disampaikan banyak oleh guru-guru kita. Ya, aksirul istighfar. Perbanyaklah kamu baca istighfar karena Allah rupanya akan menghapus dosa-dosamu. Apabila Allah menghapus dosa-dosamu, maka kesulitannya akan diganti Allah kemudahan. Ngerti Bu, kesusahannya akan diganti kegembiraan oleh Allah, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya karena orang itu sering membaca istighfar. Baca Bu istighfar yang banyak, ya. Sehari semalam ojo sampai kurang dari 100. Karena Nabi Muhammad itu wong sing wis dijamin saja nggak punya dosa saja itu tidak pernah meninggalkan istighfar sehari semalam loh niki 70 sampai 100. Rutinkan Bu. Ayo panjenengan baca, misalnya habis sholat maghrib monggo 100, mangke habis sholat isya 100, habis subuh 100, mboten napa-napa 100 gak sampai 10 menit, 5 menit lah wis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Monggo dihitung, mulai panjenengan hitung apa nggak ngerti, bu melalui tasbih bu apa sak kersa, pokoknya panjenengan 100 ojo sampai kurang. Nggih, itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngeten. Itu salah satu di antara
untuk menghapus daripada kotoran. Kalau menurut fikih Islam, iku nek ngono iku ana disebut namanya istilahnya hadas. Orang itu apabila punya hadas, itu berarti dirinya itu belum suci, maka kalau hadas besar harus dimandikan, dicuci dengan air. Mulai ujung kepala ini, ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Namanya mandi besar. Itu untuk mensucikan hadas besar. Apabila panjenengan mau sholat, panjenengan punya hadas kecil, maka panjenengan disuruh berwudu. Wudu niku napa? Gunanya apa? Untuk mensucikan hadas. Ibu saya tanya, hadas itu ketok napa mboten? Gak ketok. Masalahnya gak ketok, Bu. Jarine wong-wong sing gak suka sama Islam lho, Pak. Wong Islam iku sing kentut iku nek mburi lho, kok sing dibasuh muka gini. Wah, wis gak masuk akal. Begitu kan? Tapi perintah agama niku ngoten, disuruh wudu supaya hadasnya hilang. Bersih. Ngoten, itu Gusti Allah iku sing ngatur iku. Nah, kemudian Ibu, apabila itu najis itu dibagi 3. Saya dulu pernah belajar. Ada namanya hajis mughaladah. Contohnya air liur anjing, ya. Kemudian babi, itu ya. Itu dicuci 7 kali, yang sekali dengan tanah. Ngoten. Ya, 2. Najis mutawasito. Ngoten nggih? Mutawasito itu dibagi 2. Ada namanya ainiyah sing ketok, najis ketok, misalnya umpamane kotorannya kececak misalnya, itu panjenengan wajib bersihkan sehingga warnanya, baunya itu hilang. Itu namanya ainiyah. Tapi ada namanya najis hukmiyah, secara hukum gak ketok, tetapi itu najis. Awas, hati-hati, karena Nabi Muhammad pernah itu mendengar jeritane wong nang kuburan, menjerit disiksa nang ngene kuburan. Iku wong Islam tapi disiksa nang kuburan. Apa sebabnya? 2. 1, dia suka adu domba. 2, sebabnya kalau pipis sering muncrat. Ada di pakaiannya. Lalu kemudian pakaiannya dipakai sholat. Sah napa mboten salate? Tidak sah salatnya. Karena itu apa? Karena percikan air kencing. Masya Allah. Apa, hati-hati. Niki saya sampaikan ke panjenengan. Betapa pentingnya itu. Makanya nuwun sewu kalau ibu-ibu hati-hati. Bapak-bapak juga hati-hati. Karena itu bisa muncrat. Kalau muncrat itu akhirnya pakaiannya dipakai untuk sholat. Sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat itu harus suci pakaian, tempat, badan dari najis. Begitu Ibu. 2. Dicuci dengan air. Cara mencucinya gimana? Airnya harus mengalir ke bawah. Jadi kayak mesin cuci itu insya Allah sudah memenuhi syarat. Karena airnya itu keluar ya dari keran, merojok ke bawah. Ya, Ibu berarti suci. Ada suci belum tentu bersih. Bersih belum tentu suci. Papan tulis panjenengan tulisi. Papan tulis itu suci, tapi gak bersih. Masalahnya kena kapur tulis. Itu namanya belum tentu juga bersih itu suci. Suci belum tentu bersih. Bagaimana caranya mencuci? Maka airnya itu harus mengalir dari atas. Walaupun itu sedikit sakbak itu kalau habis dicuci begini ducek, kemudian digerojok dengan air dari atas, baru pakaian itu dihukumi suci. Kemudian lagi ngepel. Pele kudu suci dhisik, baru dipakai ngepel. Masalahnya kalau itu diinjak, itu cuman bersih saja. Nuwun sewu ini. Mudah-mudahan tidak nyinggung panjenengan. Ada orang jual soto. Terus mangkoknya itu dicuci, nggih. Dicop, diobokno nang ngonde timbo kecil. Timbo yang 1, timbo yang kedua. Timbo yang kedua itu kecil. Diobokno ngene jes. Iku hukumnya bersih napa suci? Bersih. Apa namanya? Mangkoknya itu belum suci, Bu, karena tidak digerojok dari air dari atas. Jadi syaratnya mangkok itu bisa jadi suci apabila airnya itu mengalir dari atas ke bawah. Masya Allah. Wudu sekian ini bisa dipakai. Saya dulu waktu waktu umroh haji itu, ini Bu, ini apanya ini? Tutupnya ini dikasih dilobangi kecil,
kemudian nanti panjenengan sangu tutup dua. Jadi itu sangu tutup dua, yang satu itu yang dilobangi, yang satu tidak ya. Nanti kalau panjenengan di Masjidil Haram, kalau misalnya keluar dari Masjidil Haram kan rada ado Bu, nanti tempatnya itu dindi orang lah. Saya dulu praktek ya, anduk itu saya kasih tas kresek, kemudian ini saya lobangi, itu lobangnya saya sangu, ada dimasukkan tas, biasanya kemudian itu dikerja gini, cur gini, ada di tas kresek itu, sampai syarat rukunnya wudhu sudah sah di situ, baru panjenengan sudah nggak pakai keluar ke jeding atau ke tempat bersuci, itu sudah cukup walaupun segini itu dipakai wudhu, karena mengalir, walaupun air sedikit tapi mengalir, alirkan supaya benda-benda itu bisa jadi suci. Begitu ibu-ibu caranya, nggih. Baru ini najis itu ada 3 kan tadi, mughaladah, mutawasitoh ada 2, ainiyah dan hukmiyah. Kemudian yang satu ini mukhafafah, itu najis yang ringan, kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja, itu di fikih dijelaskan itu namanya najis mukhafafah. Maka itu pun juga cukup kemudian dipel gitu aja seret, itu sudah suci. Begitu namanya ibu-ibu. 2 cara mencuci. Yang ketiga, kotoran itu ada berupa dosa ibu. Ini tadi kan kotoran berupa najis, tapi manusia itu punya kotoran satu ini, namanya dosa. Dosa itu kotoran, dan itu harus dicuci. Bagaimana cara mencucinya? Yaitu dengan taubatan nasuhah, yaitu tobat yang sesungguh-sungguhnya, tobat yang benar-benar tobat. Bu, tobat itu salah satu diantaranya adalah ini, kembali kepada jalan Allah, itu namanya tobat. Misalnya contoh, permisi, ini buatan panjenengan, nutup aurat itu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Nutup aurat untuk ibu-ibu itu fardu ain nggih. Fardu ain itu bisa diwakilkan apa tidak? Tidak bisa. Tapi kalau fardu kifayah bisa diwakilkan enggak? Bisa. Misalnya contoh fardu kifayah, ada orang keseripan sedo, panjenengan ndak ikut sholat jenazah, dosa napa mboten? Tidak, karena Bu Mudin sudah, ngono lho Bu. Tapi kalau sholat 5 waktu, Bu, sampun sholat 5 waktu, wes diwakili Wak Mudin, boleh napa mboten? Nggak bisa. Jadi nutup aurat bagi ibu-ibu itu hukumnya fardu ain, atas. Itu wajib bagi individu masing-masing. Panjenengan jangan karena niru anaknya profesor atau kiai, itu silakan aja, itu urusannya dewi. Tapi kita sebagai seorang muslim itu bertanggung jawab masing-masing kepada Allah. Jadi nanti Allah yang akan mendengar perilaku panjenengan, Allah yang akan melihat perilaku panjenengan. Di hadapan Allah masing-masing besok akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Jangan panjenengan niru anaknya sopo, ustadz sopo, sing gak nutup aurat. Silakan aja, itu urusan mereka. Kadangkala begitu Bu. Anaknya profesor itu Pak, gak nutup aurat itu, silakan aja. Saya ini loh hubungannya dengan Allah. Masalahnya apa? Masalahnya fardu ain nggak bisa diwakilkan Bapak Ibu. Oh, bon ya. Lah sekarang contohnya gini, asalnya ndak nutup aurat, loro nutup aurat iku jenenge tobat. Berarti contoh sederhananya, apabila orang asalnya itu ndak nutup aurat baru ditutup auratnya, itu jenenge tobat, kembali kepada jalan Allah. Bon, saya tanya, Bu, pertanyaannya mengenai umur itu tanyaannya gini, umurmu kamu pakai untuk apa? Hanya umur ya. Sehatmu kamu pakai untuk apa? Kan kata nggih, mudamu kamu pakai untuk apa? Tapi kalau sudah masalah harta, itu pertanyaannya 2. Pertanyaan 2, dari mana harta kamu peroleh dan kamu pakai untuk apa hartamu itu? Itu pertanyaannya 2. Ada orang kadangkala dihasilkan dari cara yang halal tapi dipakai untuk yang haram.
Kadangkala hasilnya haram dipakai untuk bangun masjid. Ngoten niku hartanya bisa bersih napa mboten? Saya ulang lagi supaya paham. Oke. Ono wong berusaha cari nafkah, tetapi diambil dengan cara yang haram. Jarine wong ngomong ngene, wis aku tak korupsi sing akeh, engko duwike tak nggo bangun masjid. Wonten apa mboten ngoten? Bagaimana uangnya bisa suci ndak? Hartanya bisa suci ndak? Ndak bisa. Loh kenapa Pak Farid? Iya. Bu, haram iku najis napa mboten? Kita sampaikan ke panjenengan ini supaya panjenengan nalar ya. Orang makan barang haram itu sama dengan orang itu makan babi. Karena babi itu haram, kan nggak boleh dimakan, nggih. Minuman keras boleh diminum, mboten. Tetapi orang itu misalnya mengambil harta dengan cara yang tidak halal, itu sama dengan podo karo makan babi. Karena podo najise, ngono lho Bu. Lah oleh karena itu ibu-ibu, begini maksudnya, kita ini hendak nyala dalam hidup ini hati-hati. Kita ngambil dengan cara yang halal, maka panjenengan pergunakan untuk yang halal pula. Jangan sampai ngambilnya dengan cara yang halal lalu dipakai untuk perbuatan yang haram. Masalahnya itu nggak bisa mensucikan harta ibu-ibu. Ngoten, kalau panjenengan misalnya ngambil dengan cara yang halal, dipakai misalnya untuk sedekah, lah itu berarti hartanya tercuci, bersih. Ngono lho Bu, bersih. Nah, tetapi apabila ngambilnya dengan cara yang haram, najis kan? Kemudian barang najis itu dipakai untuk mencuci barang yang suci. Bisa ndak suci Bu? Wes ngene ae. Kencing itu najis kan? Lalu dipakai mencuci pakaian. Pakaian iso suci enggak? Enggak bisa. Jadi jangan punya alasan begini, wis korupsi sing akeh engko tak nggo bangun masjid. Enggak bisa. Nggih. Loh masjid Pak, ya opo haram. Masjid itu bisa gini, kalau disebut saya baca di beberapa hadis Nabi itu gini. Jadi masjid itu yang dihasilkan dari barang yang haram, itu orang-orang yang berdiri, yang tidak ngerti, lalu berdoa, itu doanya akan tertolak oleh Allah gara-gara dia itu hinggap, mancik atau berdiri di atas barang yang haram. Hadis Nabi. Hati-hati. Nuwun sewu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ibu-ibu. Dosa niku ketok napa mboten? Enggak ketok. Pahala itu ketok napa mboten? Gak ketok. Makanya gak patah semangat wong iku nek mencari pahala, pole gak ketok. Saya dulu kemarin pernah nyampaikan kepada panjenengan, bagaimana Pak kalau ada orang sholat, satu kali sholatan dikasih emas 1 gram ae. Baitul Arqam penuh napa mboten? Misalnya umpamane wis sholat subuh 1 gram, sholat duhur 1 gram, sholat asar 1 gram, wis nunggu ae Pak nonggone masjid Baitul Arqam entuk 5 gram sehari semalam. Semangat napa mboten? Semangat. Tapi nek ngene Bu, sedekah Bu entuk ganjaran. Engko sik tak pikir-pikir dhisik. Masalahnya apa? Pahala itu gak kelihatan. Makanya itu dibutuhkan yakin. Iman apa mboten panjenengan? Yakin apa mboten kalau orang berbuat baik itu nanti akan diberi pahala? Yakin. Gusti Allah ngomong gini, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Cirine wong takwa iku wong yang beriman kepada yang gaib. Walaupun itu gak ketok, tetap semangat. Ngaji ya semangat. Panjenengan rawuh pengajian iki entuk ganjaran apa mboten? Insya Allah. Panjenengan yakin tuh Bu, panjenengan rawuh kan entuk ganjaran. Tapi ketoke mungkin entuk berkatan ngono lah. Ngonten, itu kan cuman hanya penggembira aja, tapi panjenengan rawuh itu untuk ganjaran. Tapi panjenengan yakino nek panjenengan duwe untuk ganjaran, ngono lho Bu.
Orang sholat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholat sendirian sama sholat berjamaah 20 derajat. Panjenengan yakin karena Nabi Muhammad itu ngomong begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, analisa saya itu gini. Jadi nuwun sewu ini butuh dipahami nggih. Oleh karena itu kita butuh menghapus dosa-dosa itu. Karena yang akan mengganjal kita masuk surga itu gara-gara kita banyak dosa. Dosa itu adalah najis. Dosa itu adalah kotoran yang harus dicuci agar supaya jadi bersih. Allah memprogramkan baca Quran bisa menghapus dosa, sholat 5 waktu bisa menghapus dosa, istighfar bisa menghapus dosa, infak dan sedekah bisa menghapus dosa, puasa Ramadan bisa menghapus dosa. Disebut di dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al hadis au kama qala, riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ingin mengharap ridhoning Gusti Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dulu juga pernah dikerjakan. Dosa-dosa itu akan dihapus karena gara-gara poso di bulan suci Ramadan. Semangat napa mboten poso? Ibu-ibu sibuk nggih, masalahnya gini Bu. Waduh Pak, iya Mas yo senajano blonjoe gak pate akeh tapi ketoke gak akeh Pak. Akeh iku sakjane. Masalahnya apa? Gawe kolek biasae nek gak biasa gak gawe kolek kan ngono. Gak apa-apa, barokallah. Gak usah takut panjenengan. Allah akan menambah pahalanya orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah, ngoten. Bahkan ngeten. Sampai Nabi Muhammad lu ngomong gini, bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum besok di hari kiamat dibandingkan dengan minyak yang paling harum di dunia ini. Masya Allah. Bau mulutnya wong puasa ku enak apa mboten? Baunya busuk. Nggih Bu, nalar itu. Masalahnya apa? Gak ngombe, gak makan mulai sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Tetapi itu dinilai Allah bagaikan bau minyak yang sangat harum di dunia ini. Subhanallah, sampai segitu. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, rupanya kita masih insya Allah dipertemukan ada di bulan Ramadan itu ya Bu, ibu-ibu, alhamdulillah. Dan manfaatkan bulan Ramadan itu dalam rangka ingin memperbanyak nilai-nilai pahala, nilai-nilai kebaikan. Misalnya saya kira wis aku tak nggawe takjil, tak tokne nang nggone Masjid Baitul Arqam. Engko takjile jarine Nabi Muhammad, sapa wonge sing memberikan buka orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti pahalane wong poso iku. Masya Allah. Nek misale umpamane ngene gedene sak piring ngono, lalu kemudian panjenengan buat 10 piring, maka pahalai wong 10 itu adalah masuk ke dalam rekening pahala panjenengan. Masya Allah. Begitu ibu-ibu. Di sini nuwun sewu, saya sampaikan kepada panjenengan itu supaya itu panjenengan itu semangat untuk berpuasa. Ngono gara-gara ngene, aduh rek poso maneh. Itu semikir maneh. Lho pun sampai ngoten. Ngoten. Ini menyambut bulan suci Ramadan ngoten. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah bulan suci yang agung ini. Quran itu diturunkan oleh Allah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kitab Quran itu mukjizat yang terbesar untuk Nabi Muhammad. Karena sejak mulai Quran diturunkan sampai kiamat, Quran itu masih bisa dipakai oleh umatnya. Tapi kalau Nabi Musa, tongkate nek wis Musa mati, tongkate iso dipakai ndak? Nggak bisa. Dulu waktu Nabi Isa, ibu, bisa menghidupkan orang sudah mati. Nabi Isa-nya sedo. Sekarang misalnya, ini belum sedo Nabi Isa ya. Jadi Nabi Isa itu masih hidup. Lah, ketika sudah nggak ada, sudah diangkat oleh Allah itu, maka nggak bisa dipakai. Nah, tapi kalau Quran, boten. Quran itu walaupun Nabi Muhammad sudah sedo,
Qur'annya masih bisa memberikan petunjuk kepada umatnya sampai hari kiamat. Orang itu bisa jadi masuk surga gara-gara kitab suci Al-Quran. Tegas-tegasan mawon. Masalah ini saya sampaikan. Nabi Muhammad bersabda begini, taraktu fikum amroini antadillu intamasaktum abada. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kalian wahai umatku dua perkara. Jika dua perkara ini kamu tetap berpegang teguh, maka niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Masya Allah. Begitu Nabi Muhammad ngomong. Mahwa ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Dua perkara itu. Kitabullah wa sunnati, jari Nabi Muhammad, yaitu kitab Allah, yaitu kitab suci Al-Quran, dan sunnahku, kata Rasulullah. Sunnahku, sunnah itu maksudnya kehidupanku, perjalananku. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan begini, sapa wonge sing melu aku mengikuti jejak-jejakku, maka Allah pasti akan cinta sama kalian. Itu disebut juga, diperjelas di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu surat Al-Imran ayat yang ke-31. Qul, katakan Muhammad, jika umatmu ingin aku cintai Muhammad, maka ikutilah dirimu, niscaya aku akan cinta sama kamu. Begitu Ibu. Jadi artinya Gusti Allah Dewi menjelaskan bahwa sapa wonge sing ngikuti jejak Rasul, ngaten, maka Allah akan memberikan anugerah keselamatan hidupnya, dan itu dijamin Bu, selamat dunia sampai akhirat, selamat no kuburan. Saya kemarin bertanya, Bu, di kuburan itu mati napa urip? Aneh. Ngeten Bu, sedikit saya sisipkan ya. Mati itu sebenarnya cuma hanya pisahnya jasad dengan ruh. Nek ruhe wis pisah teko jasad iku jenenge mati menurut Al-Quran, tetapi tidak dijelaskan dalam Quran maupun hadis bahwa roh itu mati. Saya ulang, apakah roh mati? Tidak ada penjelasan dari Quran. Bahkan di Quran dijelaskan begini, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira ya, orang yang gugur di jalan Allah itu mati, kata Allah. Dia itu hidup dan dia Allah memberi rezeki. Loh, berarti ruhe wong-wong sing nang kuburan iku urip. Hidup Ibu. Mati itu cuman pisahnya jasad dengan ruh aja, sehingga jasadnya dikubur tapi ruhe iku sik urip nang kuburan iku. Nek gak percaya buktekno dhewe. Mulai ku Gusti Allah sing ngomong, aku percaya. Masalahnya dudu kiai, dudu ustad sing ngomong Gusti Allah. Buka Al-Imran 169. Itu ada ayatnya. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira ya, orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati. Dia itu hidup di alamnya, alam kubur, dan dia mendapat rezeki dari Allah. Nah, ini Quran sing ngomong ke Quran. Gusti Allah yang ngomong. Jadi itu pasti benar. Ngono lho Bapak Ibu, Ibu-ibu, pasti benar. Nah, ngoten nggih. Jadi oleh karena itu Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan insya Allah kalau tetap berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi, maka insya Allah panjenengan akan dijamin Allah akan masuk ke dalam surga, mentuk rahmati Gusti Allah. Tetapi panjenengan mesti tanya begini, ya bapak-bapak ya apa Pak? Oh, Nabi Muhammad itu bojone 12 loh. Nah, misalnya Rabi 12 taan Pak. Nah ngeten, ini kita tunjukkan panjenengan itu. Itu khusus Nabi Muhammad. Khusus Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu dijamin oleh Allah di dalam Quran. Masya duwe bojo 1000 itu sah. Quran sing ngomong. Buka surat 33 ayat 50. Disebut di dalam Quran Ibu-ibu bahwa itu khusus Nabi, beda dengan kita. Kalau umatnya itu hanya boleh 4, itu pun juga syaratnya kudu loro. Nomor 1, adil,
dan dia bisa menghidupi istrinya itu dengan kesejahteraan. Kalau nggak iso, sosok rabi maneh, tunggu apa rabi maneh? Nggak rekakan dosa. Niki mboten nakut-nakuti Mas. Qur'ane ngomong ngono, nggih, disebut di dalam surat An-Nisa niku lho, Bu. Nggih. Nggih. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini menyambut bulan suci Ramadan, alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan itu panjenengan lebih aktif lagi, Bu, untuk ibadah kepada Allah, nggih. Sucikan diri kita. Lalu kemudian won sewu saya ingatkan, apa masih ada yang punya hutang poso? Ibu-ibu, kalau sudah lunas hutangnya, posonya, ada yang misalnya maunya belum bayar, panjenengan bayar, nah segera, dibayar utangnya. Misalnya, Pak, saya tahun kemarin itu punya hutang karena saya haid, Pak, sekian hari, itu panjenengan lunasi, Bu. Engko kesundul maneh malah berhutang meneh panjenengan. Oh, loh, ini saya ingatkan bagi yang masih punya hutang segera dibayar. Jadi sebenarnya itu kan mudah sih bayar 1 tahun itu, Bu. Misalnya umpamane wis sak wulan pisan ae rek. Lho kan ngono tak poso Senin tok karo Kamis. Ngono enggak masalah. Wong utang. Lah itu panjenengan niat, aku bayar utang posoku. Lho ngono aja. Panjenengan niat dalam hati, tidak harus disebut sih niat itu. Jadi dalam hati aja niat poso. Ngoten nggih. Dan gini, udzur puasa itu ada udzur yang wajib bayar, ada udzur wajib bayar fidyah. Udzur yang wajib bayar contohnya bepergian, sini Malang, boleh panjenengan buka nok Malang gak masalah, tapi wajib bayar karena sudah safar, itu namanya safar. Wa in kuntum ala safarin, nah, itu kan Bu, faidatun min ayamin ukhor, kan gitu. Jadi panjenengan bayar, boleh gak poso boleh, tapi wajib bayar. Sakit, tapi sakitnya itu sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka apabila sudah sembuh wajib bayar. Wa in kuntum maridon au ala safarin, maridon itu sakit. Kemudian ya yang ketiga ini itu misalnya umpamanya dalam keadaan panjenengan itu misalnya udzur, itu haid, nifas, maka itu boleh atau wajib tidak poso. Tetapi panjenengan tidak disuruh oleh Allah, kalau sholat itu tidak disuruh untuk mengqadha atau membayar, tetapi kalau haid wajib bayar. Jadi ada udzur poso iku sing wajib bayar, ada udzur poso wajib bayar fidyah saja. Misalnya contoh, orangnya sudah sepuh, ya, iku wis gak kuat Pak poso, iku wajib bayar fidyah. Nanti ya fidyah itu 1 bulan. Berapa Pak fidyahnya? Kalau saya berpedoman pada kitab Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i, itu 1 hari itu cuma 1 kilo beras. Ya ikut aja salah satu pendapat madhab itu, gak popo, ngikuti. Jadi ngikuti pendapat. Jadi sehari 1 kilo beras. Berarti kalau gak poso sak wulan, misalnya 29 hari, berarti 29 kilo. Kan gitu ya Bu? Lah, berarti nanti diberikan kepada fakir miskin itu 29 kilo itu. Mantan loh, rupa beras saja nggak apa-apa, itu makanan yang menguatkan di negeri kita ini, sehingga itu ngambil yang itu, pendapat yang itu aja, jadi mudah. Ya, ada yang nafsiri macam-macam, tafsirannya gini, wis Mak, berarti gak poso sedino itu berarti kita itu wajib bayar sehari itu 3 kali makan gitu. Lah nek misalnya 1 kali makan 20.000 kali 3 berarti sudah 60.000 kali 1 bulan, rada berat apa mboten? Rada berat. Jadi yang enak wis ngene ae, beras 1 kilo. Iku sehari, nggih. Wis itu aja. Iku ikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, ngoten. Jadi pendapat itu lalu kemudian panjenengan bayar nanti kalau sudah selesai poso. Ngoten lho, Bu. Lah, sekarang kalau ibu-ibu hamil atau menyusui gimana, Pak? Kan ngoten pertanyaannya ya. Lah, ibu-ibu kalau hamil itu kita ke dokter dulu. Lalu dokternya ngomong, "Ini riskan, Bu, kalau panjenengan puasa, Bu." Nah, ngoten. Karena ini adalah ada pengaruhnya dengan perkembangan janin. Maka panjenengan berarti advis dokter itu, panjenengan berarti cukup bayar fidyah saja, sudah nggak usah panjenengan itu bayar.
Karena apa? Karena panjenengan itu dalam keadaan hamil atau menyusui, podo. Jadi menyusui itu sebanyak ulama yang satu ngomong begini, yang satu, ya wajib bayar poso ae, sekali bayar fidyah. Masalahnya sakjane sing loro iku lak sing riskan itu kan bayinya, bukan ibunya, ngono. Tetapi menurut dokter kan gini, nanti apabila menyusui lalu kemudian perkembangan anak kan kurang bagus, gak poso, wajib bayar fidyah saja. Itu yang paling mudah. Ngoten ya, Bu. Oleh karena itu, ingkang nyusui sinten niki? Tasih wonten sing ingkang nyusui ta? Nggih, insyaallah sampun boten nggih, boten wonten nggih. Nah, jadi maksud saya kalau memang ada putra-putri atau putrinya itu yang menyusui, lah itu Bu, bayar fidyah saja 1 bulan itu ya. Misalnya begitu, sudah nggak usah puasa. Tapi itu butuh ke dokter dulu supaya dokternya itu menentukan, kalau aku poso ini gimana dok? Kalau aku nggak poso gimana? Gitu loh Bu maksudnya. Nggak boleh panjenengan menentukan sendiri, karena itu efek perkembangannya kepada janin atau bayi. Begitu loh maksudnya. Ada seorang ibu yang gini, aku ini loh Pak Farid, setiap poso itu walaupun saya dulu menyusui, tetap poso Pak, gak apa-apa ya anak-anakku, loh kan gitu. Jadi kalau sudah begitu ya poso aja, kan gitu ya Bu. Tetapi seandainya dokternya ngomong, ini riskan Bu, panjenengan wis nggak usah poso, kan gitu, berarti panjenengan bayar fidyah saja. Karena itu disebut di dalam biar tidak memberatkan gitu. Karena ibu-ibu itu kan kalau sudah begitu misalnya ngomong ini, kalau misalnya putranya terus nanti kan menyusui selama 2 tahun kan Bu, itu biasanya kalau nyapih itu kalau di Al-Quran kan begitu. Jadi 2 tahun ngoten, untuk menyusui yang sempurna itu 2 tahun. Oh itu. Begitu ibu-ibu, oke? Itu mungkin ada unek-unek yang butuh ditanyakan. Dipersilakan, monggo. Wonten-wonten pertanyaan tadi. Nah, baik. Kados sampun paham sedaya niki. Oleh kono sing takok oleh. Jadi ngeten, kesimpulan ceramah saya ini itu yang pertama adalah hendaknya lah kita banyak mengakui bahwa diri kita itu banyak khilaf, banyak salah. Oleh karena itu, ibu segera bertobat kepada Allah. Ibu sering membaca istighfar, ibu sering membaca Al-Quran, ibu sering infak dan sedekah, misalnya itu berdasarkan kemampuan. Supaya apa? Supaya kita ini dicuci oleh Allah, dosa-dosa kita ini misalnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bulan Ramadan itu rawuh datang dan kita dipertemukan bulan Ramadan, maka hendaknya lah panjenengan jangan sampai ibu menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga ini. Maka ibu gunakan bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ibu hendaknya lah memperbanyak nilai-nilai kebaikan, karena kesempatan ini mungkin tahun depan kita sudah tidak ada lagi. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga, karena belum tentu kita tahun depan juga masih diberi paringi Allah panjang umur. Ya semoga saja kita masih diparingi panjang umur, sehingga ibu di bulan suci Ramadan yang akan datang kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua itu dalam saking tuan rumah enggak. Oke. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Ini ceramah saya itu. Oke. Ibu-ibu, panjenengan itu disuruh oleh Allah agar menjadi orang yang iman kepada yang gaib-gaib itu, agar supaya panjenengan semangat dalam ibadah. Panjenengan yakin dengan pahala. Panjenengan pahala itu gak ketok, tapi pahala panjenengan yakin. Di kanan kiri kita ini ada 2 malaikat pencatat. Walaupun ini gak ketok, tetapi pasti tidak ada sebutir atom pun kecilnya perbuatan kita yang tidak dicatat oleh 2 malaikat ini. Dan manusia besok akan diminta pertanggunganjawab oleh Allah. Saya menyampaikan begini, bahwa orang wajib yakin kepada yang gaib,
bahkan itu cirinya orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang percaya, yakin dengan perkara-perkara yang gaib, walaupun yang gaib itu tidak bisa dinalar oleh pola pikir, tetapi itu adalah merupakan bagian daripada rukun iman kita kepada Allah, yaitu percaya kepada yang gaib itu. Maka panjenengan biar semangat. Orang yang iman yakin kepada yang gaib itu pasti dia hidupnya akan semangat, merasa dirinya itu selalu dipantau oleh Allah, selalu diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, sedikit saya ingin nyisipkan selesai ya. Gusti Allah itu punya pendengaran, yaitu punya sifat as-sami. Sami itu apa? Maha mendengar. Al-alim, maha mengetahui. Al-basir, maha melihat. Manusia, pendengarannya, penglihatannya itu dihalangi oleh sesuatu, sehingga manusia itu nggak kelihatan. Itu gara-gara jaraknya jauh, gara-gara di situ ada tembok, itu gak iso didelok, gara-gara nuwun sewu. Ini misalnya umpamanya ada di kamar mandi kono sopo gak ketok, itu manusia. Apakah Allah itu pendengarannya, penglihatannya dibatasi itu? Makanya Gusti Allah itu Bu maha dekat. Nanti disebut dalam Quran. Allah menyatakan di dalam wayas alunaka itu disebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku Muhammad tanya tentang diriku, maka katakan Muhammad, aku dekat. Loh, ngaten. Apa maksudnya Gusti Allah dekat itu? Karena pendengarannya, penglihatannya, ya, pengetahuannya itu tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi karena cuaca, tidak dibatasi karena tembok dan lain-lain. Gusti Allah itu maha mendengar segala sesuatu. Makanya ibu-ibu jangan khawatir, ibu-ibu yang semangat, walaupun mungkin panjenengan itu dzikir saucap subhanallah, gak ono sing merublas, gak ono sing ketok, tapi panjenengan dzikir nang Gusti Allah subhanallah walhamdulillah, gak ono sing ketok, tapi ini malaikat ini selalu mencatat semua apa saja yang panjenengan dzikir itu, semuanya dicatat oleh Gusti Allah. Ibu-ibu pun itu kesimpulan 3 hal ini yang bisa saya sampaikan ada di ceramah saya ini. Semoga ini jadi pencerahan yang sangat berharga bagi panjenengan, agar supaya panjenengan semangat untuk melaksanakan ibadah, karena ibadah itulah merupakan perbekalan yang terbaik yang akan panjenengan harapkan ketika nanti panjenengan itu sudah pindah alam, hidup ada di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati. Monggo mari kita berdoa ya. Dan ini rupanya doa ini ditujukan kepada yang terhormat itu almarhum Bapak Kromorjo, kemudian almarhumah Ibu Dirah. Monggo ibu-ibu, saya ingin memimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, aku bersimpuh kehadapanmu ya Allah untuk memohon, untuk mengetuk pintu langitmu. Ya Allah, aku sadar bahwa diriku ini adalah hambamu yang tidak bisa apa-apa. Engkau itu maha kuasa ya Allah. Maka aku mohon kehadiratmu ya Allah. Anugerahkan ya Allah majelis taklim, pengajian ibu-ibu PKK, RT, RW 4, RW 4 dan RT 6 ini curahan rahmat barokah darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan ya Allah
ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kami, ustadz-ustadz kami yang telah menyampaikan ada di majelis taklim ibu-ibu kakak ini. Ya Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah. Anugerahkan ya Allah, dengan ilmu itu kami menjadi hamba-hambamu yang lebih kuat lagi iman kami dan mantap ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa suami kami, dosa-dosa anak-anak kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Engkau ya Allah Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah, anugerahkan ya Allah kemampuan kepada kami agar kami tetap menjadi hamba-hambamu yang istiqomah untuk bisa menunaikan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Dan anugerahkan kepada kami ya Allah kemampuan agar kami bisa menjauhi ya Allah, agar kami bisa menghindar ya Allah dari segala macam hal-hal yang tidak Engkau sukai ya Allah, hal-hal yang Kau benci, hal-hal yang Kau murkai ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan ya Allah kepada kami ya Allah rizki yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah ya Allah, ilmu yang barokah ya Allah, dan segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan kami Engkau berikan anugerah kepada kami ya Allah, berkah semuanya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, ya Allah, anugerahkan ya Allah pengampunan kepada yang terhormat almarhum Bapak Kromorjo. Anugerahkan ya Allah, karena beliau sudah sumari hidup ada di alam barzakh, maka anugerahkan alam barzakhnya itu alam barzakh yang padang kuburnya dan luas kuburnya. Demikian pula ya Allah almarhumah Ibu Dirah yang sekarang juga sudah hidup ada di alam barzakh ya Allah, anugerahkan ya Allah padang kuburnya, luas kuburnya. Terimalah amal-amal solehnya ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Anugerahkan ya Allah kepada kami anak-anak keturunan kami yang soleh, anak-anak keturunan kami yang senantiasa bakti kepada kedua orang tuanya. Anugerahkan anak-anak keturunan kami jadi anak-anak yang benar-benar ya Allah menjadi hamba-hambamu yang taat ya Allah, yang istiqomah untuk tetap menunaikan atau mendirikan sholat. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Ibu-ibu nuwun pangapunten mbok menawi wonten nggih kata-kata saya yang sangat tidak berkenan di hati ibu-ibu. Jadi saya tidak punya maksud apa-apa kecuali apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Nggih. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.